hubungin Sarah? Apa lo udah nyuruh dia ke sini? Udah, Fir. Gue udah telepon Sarah. Gue udah WhatsApp juga. Dia nggak balas. Gue jadi khawatir. Gue takut ada apa-apa sama Sarah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus cari info. Gak bisa nih aku biarin. Kalau nggak, nama baik perusahaan dan keluarga bakalan jatuh. Please, udahlah. Ini bukan saat yang tepat khawatirin istri orang. Sarah itu udah nikah, udah punya anak. Lu move on dong. Kalau lu kayak gini terus, cepet atau lambat, lu bakal dihabisin sama suaminya Sarah. Nan, kenapa lo jadi sewot, Nan? Gue ini cuma jawab pertanyaan istri lo, Safira. Kenapa sih kalian bikin gue bete? Dengan gue pergi dari sini. Al, lu yang nyuruh kita kesini. Masalahnya belum selesai. Nan, udah. Tega kamu bohongin aku. Ternyata selama ini kamu bukan sekedar teman sama Alvaro. Kamu punya hubungan spesial sama dia. Aku kamu. Siapa yang bilang sama kamu? Siapa yang ngomong kayak gitu? Kamu masih nggak ngaku. Aku punya bukti-buktinya. Jangan bohong kamu. Jawab. Itu dulu, Mas. Dulu sebelum kamu masuk ke dalam hidup aku. Dulu. Kamu bilang dulu. Kamu yakin? Itu cuma masa lalu kamu. Saat ini, di dalam hati kamu ini nggak ada nama dia lagi. Nggak ada nama Alvaro lagi. Jawab! Lihat aku. Apa kurangnya aku, Sarah? Apa kurangnya aku sama kamu? Semuanya udah aku kasih ke kamu. Harta, uang, cinta, tata. Tapi apa balasan kamu? Ini balasan kamu. Aku udah ngangkat derajat keluarga kamu. Aku udah bayar semua utang-utang orang tua kamu. Kamu tuh harus ingat. Kalau aku nggak bayar utang-utang orang tua kamu itu udah dibunuh. Kamu jangan naif, Mas. Aku menjual diri aku ke kamu. Kamu yang beli aku dari orang tua aku. Apa kamu bilang, Sarah? Jadi selama ini, kamu itu cuma menganggap aku itu udah beli kamu dari keluarga kamu, gitu? Itu yang buat kamu selingkuh. Jadi kamu benar-benar gak pernah mencintai aku sama sekali, Sarah. Aku mencintai Alvaro dulu, Mas. Sebelum aku nikah sama kamu. Tapi semenjak itu aku udah bubur perasaan aku dalam-dalam. Alvaro itu cuma masa lalu aku. Jangan bohong, kamu jangan bohong. Aku bilang aku punya buktinya. Kamu lihat. Kamu lihat sendiri. Masih mau bohong kamu sama aku? Aku tahu semuanya, Sarah. Aku bahkan tahu soal kematian Dasi. Tapi apa? Kamu sama sekali tidak pernah cerita sama aku. Kamu itu udah benar-benar bawa malapetaka di rumah ini. Kamu membahayakan anak-anak. Kamu membahayakan aku. Kamu lebih belain Alvaro. Kamu lakukan itu semua untuk belain Alvaro. Apa kelebihan dia dibanding aku? Kamu lihat aja. Apa yang akan aku lakukan sama Alvaro? Apa yang akan aku lakukan sama laki-laki yang gak berguna itu? Kamu dengar itu? Cinta? Cinta? Nan, Cinta kemana? Nan, kok nggak ada di kamar? Sayang, kamu jangan panik ya.
Mungkin Cinta lagi di kamar Mama. Kita coba cari yuk. Ayo. Ini anak sumber masalah. Cinta! Cinta! Cinta sayang, sini nak. Sini. Kamu dari mana aja sih? Mama nyariin loh. Kita keluar ya. Ma, aku ke kamar dulu ya. Kinan. Mama mau bicara. Ada apa sih, Ma? Kamu tuh lagi kenapa, Kinan? Maksud Mama apa sih? Mama udah tahu semuanya. Mama tahu kamu lagi dalam masalah besar. Dan dari hari ke hari kamu makin terperosok dalam masalah itu. Aku bener-bener gak ngerti apa yang Mama omongin. Dari kejadian di puncak, kematian Bagas, pemerasan, semuanya. Kenapa kamu gak pernah cerita sama Mama? Hah? Mama tahu itu semua dari mana? Makanya jangan ngeremehin Mama. Seorang ibu itu pasti selalu tahu apa yang terjadi sama anaknya. Jadi semua ini masalah anak itu dan istri kamu kan? Mereka yang udah bikin kamu terjerumus sama masalah ini kan? Enggak, bukan gitu, Ma. Kinan bisa jelasin kalau... Kinan, Mama gak akan diem aja. Kita harus segera serahin anak itu ke ibu kandungnya. Ma. Apa sih? Tolong, Ma. Itu bukan jalan keluarnya, Ma. Itu cuma nama masalah, Ma. Gak bisa ditunda lagi. Harus dilakukan sekarang. Ma, please, Ma. Ma, Kinan mohon, Ma. Kinan mohon jangan pisahin Safira sama Cinta, Ma. Kalau sampai itu terjadi, Safira bisa meninggal, Ma. Ma, kalau sampai Safira stres, hidupnya nggak akan bertahan lama lagi, Ma. Hidup Safira mungkin hanya bertahan 1 hari, seminggu, sebulan, atau mungkin setahun. Kita nggak ada yang tahu, nggak bisa prediksi, Ma. Kalau sampai hal buruk terjadi sama Safira, hidupku udah nggak ada gunanya lagi, Ma. Mendingan aku mati aja, Ma. Tapi kamu akan terus dihantui sama masalah ini, ngerti? Kalau Mama nggak bisa berkorban demi Safira, tolong berkorban demi aku aja, Ma. Ini kan? Ini ibu kandungnya anak itu kan? Iya, terima kasih ya. Ya. Sebentar bang. Ya. Ini uangnya. Au! Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara tabrakan di depan. Astagfirullahaladzim. Aska di mana? Hah? Aska! 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 Astagfirullahaladzim bocah. Lu kalau nyebrang tuh lihat-lihat dong. Iya, maaf bang. Astagfirullahaladzim. Nak. Nak, yang mana yang sakit, Nak? Mas, kalau bawa motor tuh jangan ngebut-ngebut. Gimana kalau keponakan saya kenapa coba? Udah Liza. Udah Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Ya udah. Kalau begitu, tolong jagain tuh anak. Udah ayo bawa Aska ke dalam rumah ayo. Ayo Aska, yuk ibu gendong yuk. Aska, ini nenek nak. Kemana jangan-jangan pada pergi keluar lagi? Aska. Iya nak sabar ya nak. Ya ampun. Bu. Aska. Aska kenapa? Hah? Aska kamu kenapa nak? Ya ampun. Ini kamu. Kenapa cucu saya sampai luka seperti ini? Kenapa? Kamu apain? Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau kamu itu nggak becus dan nggak mampu ngurusin Aska. Mana buktinya? Cucu saya sampai luka berdarah begini loh sama kamu. Ibu kan udah sepakat sama aku. Ibu udah setuju kok. Aska tinggal sama aku. Kenapa sekarang ibu bahas seperti itu lagi? Tapi buktinya Nisa, sama sekali kamu nggak bisa ngurusin Aska. Lihat dong dia kesakitan seperti ini. Kamu bikin dia berdarah kayak gini. Bu, ini semua bukan salah teteh. Diem kamu ya. Saya paling nggak suka kalau kamu ikut campur masalah saya sama Anissa. Aska? Enggak, Aska tetap sama saya. Ibu, jangan dibawa. Ayo Aska. Enggak, Bu, sini. Jangan bawa Aska. Asin. Saya kasih tahu sama kamu Anissa ya. Kalau kamu sudah temukan Naila, baru kamu boleh ambil Aska. Bu, jangan. Ibu. Ayo, bersama Naila. Aska. Berhenti Pak. Pak. Ayo masuk.
masuk cepet. Bu, Bu jangan Bu. Bu jangan Bu. Jangan Pak. Aku mau sama ibu. Ibu kamu itu harus jagain Naila. Kamu sama nenek aja. Udah. Udah ya Teh ya. Jangan nangis lagi Teh. Aku akan susul Bu Nunung ke puncak. Ayo Teh. Kita pulang ya. Nggak enak dilihatin sama orang-orang. Aziza, Bu Mala, saya udah berusaha untuk suruh orang nyari kamu. Dan gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Saya minta maaf ya, kalau ada kata-kata saya yang menyakitkan hati kamu. nggak apa-apa Bu. Ibu nggak perlu minta maaf sama saya. Syukurlah kalau kata-kata saya itu nggak kamu masukin ke dalam hati. Oh ya, saya datang ke sini karena saya mau minta kamu balik lagi kerja di rumah saya. Cuma saya minta kamu nginep di rumah saya. Jangan pergi pulang, bisa? Kenapa? Ada masalah kalau nginep? Maaf Bu, saya nggak bisa tinggalin teteh saya. Makanya kemarin waktu kerja saya pulang pergi. Ya udah, kakak kamu ajak aja ke rumah. Mungkin dia bisa jagain cucu saya di rumah. Ya udah, saya tunggu besok pagi di rumah saya. Permisi. Alhamdulillah Teh. Teteh dengar sendiri kan? Kita akan dapat pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin uang kontrakan selama kita mencari Naila Teh. Tapi kalau Teteh kerja di sana, Teteh nggak bisa cari Naila. Teh, Bu Mala emang cerewet. Tapi Teteh harus pikirin gajinya. Di sana itu gajinya lumayan Teh. Apalagi ada anaknya, Mas Ganteng, yang baik banget Teh. Nanti Teteh bisa izin di sela waktu istirahat Teteh untuk cari Naila. Siapa tahu Mas Ganteng membantuin Teteh untuk cari Naila juga. Anak mama cantik banget sih. Bi. Iya, Nya. Iya. Bi, nanti bikinin makanan Cinta buat siang jangan pakai penyedap rasa ya. Iya, Nya. Terus garamnya dikit aja. Satu lagi, buahnya bikinin apel aja ya. Iya, Nya. Tunggu sebentar. Cantiknya si Nih makanannya, pegang. Anak mama udah cantik, udah siap pergi ke sekolah. Ayo kita berangkat yuk. Yuk. Hati-hati ya Nya di jalan. Iya, Bi. Loh, Aziza, kenapa lu datang ke sini lagi? Lu kan udah pecat ibu. Aku ditawarin kerja lagi di sini, Pak, sama Bu Mala. Jangan bohong lu. Terakhir kali ibu bilang, kalau lu datang ke sini, usir aja. Aku beneran kok, Pak. Tadi malam aku ketemu sama Bu Mala. Terus Bu Mala minta aku untuk datang pagi ini ke sini. Ini kakakku juga diajakin kerja di sini. Ini ya, Pak. Baiklah, sebelum bekerja, saya catat dulu identitasnya. Kan Ibu Anissa baru di sini. KTP aja kan, Pak ya? Iya, KTP aja. Iya, Teh, KTP. Iya. Iya. Ini, Pak. Saya catat dulu ya. Ya udah, Teh. Aku masuk dulu ya. Aku pengen ketemu sama Bos Ganteng. Nanti kalau udah selesai, Teteh susul aja ke dalam. Iya. Ya, Teh. Ya sudah, sana. Bapak lagi siap-siap tuh mau nganterin Neng Cinta pergi sekolah.
Oh iya Pak. Iya. Baik. Lewat sini ya Pak. Iya. Mari Pak. Iya. Mas Kenan. Selamat pagi Mas. Pagi Aziza. Apa kabar kamu? Udah lama saya ngeliat kamu. Alhamdulillah Mas, saya baik. Mas Kenan gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Kamu pasti mau kerja di sini lagi kan? Iya Mas, semalam saya ketemu sama Ibu. Ibu nawarin saya untuk kerja lagi di sini. Syukurlah. Saya senang kamu balik lagi ke sini. Loh, ada tamu? Sayang, ini Aziza. Dia itu dulu pernah kerja di sini, terus sekarang dia balik lagi. Aziza, kamu masih ingat kan sama Safira? Selama ini saya selalu dengar soal Mbak Safira dari Mas Kenan. Terus waktu Mas Kenan lamaran juga saya nggak sempat lihat Mbak, karena saya harus buru-buru pergi. Ternyata Mbak Safira lebih cantik ya dari yang diceritain sama Mas Kenan. Gue nggak boleh kelihatan takut, biar dia nggak curiga. Mas Kenan, Mbak Safira, ini teteh saya. Teteh saya juga ditawarin sama Bu Mala untuk kerja di sini. Katanya untuk ngurus cucunya. Pasti untuk ngurus anak cantik ini ya. Sekarang saatnya kamu harus lebih tegas sama istri kamu. Mah, tapi Mah... Seharusnya kamu yang ngendalin dia. Aku juga kangen banget sama ibu. Tolong, ibu fokus cari Dede Nayla aja ya. Kamu ngapain nelfon Mama? Ngomong sekarang sama Mama, Nan. Aku nggak akan pernah bisa tenang kalau perempuan itu masih ada di rumah kita. Pokoknya Mama harus usir Anissa sekarang juga. Kamu pergi dari sini ya, aku mohon. Jadi selama ini Bima memperlakukan kamu seperti ini. Aku nggak akan mau pulang ke rumah sampai perempuan itu pergi dari rumah.